Semuanya, di sini saya akan membahas mengenai soal UTS Adman 2020. Nama saya Elian Nevi Novita. Dalam video ini ada 4 objektif yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Activity Based Supplier Costing, yang kedua adalah Productivity Measurement, yang ketiga Theory of Constraint, dan keempat adalah Inventory Management. Oke, dalam soal Activity Based Supplier Costing yang kita ketahui adalah Activity, Cost Activity, dan Supplier Data. Oke, yang pertama ditanya mengenai calculate the activity rates for assignment cost to supplier. Nah, activity cost kita ada dua, yaitu adverse buying dan supplier returns. Oke, cara carinya untuk mencarinya adalah pertama dari activity cost of adverse buying kita bagi sama insufficient unit of shell glass and upper glass. Cost of adverse buying adalah 450.000, yaitu terdapat pada soal yang bagian activity cost activity-nya. Oke, setelah itu kita bagi sama 2.900. Kenapa 2.900? Kita dapat dari 450 ditambah 450 ditambah 1.000 dan ditambah 1.000. Data ini dapat dilihat di supplier data bagian insufficient unit, shell glass, dan upper glass. Oke, yang kedua kita mencari mengenai supplier returns. Nah, caranya sama, itu activity cost of supplier return dibagi sama return unit of shell glass dan apple glass, yaitu 115.000 dibagi dengan 1.380. 1.380 didapat dari supplier data bagian return units, yaitu 30 ditambah 30, terus ditambah 120 dan ditambah 1.200. Maka activity rates untuk adverse adalah 155 dan supplier return punya activity rate adalah $83. Selanjutnya B, calculate the total unit purchasing cost for its component for its supplier. Nah, pertama kita harus membuat tabel shell glass dan apple glass. Kan di soal itu ada tertera nih, shell glass side WS, apple glass side sama WS-nya kan. Setelah itu kita masukkan insufficient units-nya dan return units-nya. Nah, untuk insufficient unit-nya dari data 450 itu kita kali sama hasil yang tadi kita dapat, yaitu buying rate-nya, yaitu 155. Untuk return unit juga sama, dari supplier data kita untuk return unit bagian shell glass side-nya adalah 30 dikali sama supplier return rate-nya, yaitu $83. Setelah itu kita dapat hasilnya. Untuk shell glass bagian side-nya adalah $69.827. Untuk bagian WS-nya sama, karena sama angkanya itu 450. Kemudian untuk apple glass ada 1000 dikali 155 dapat $155.172. Untuk bagian WS-nya juga sama. Selanjutnya untuk return units bagian shell glass dan untuk side dan WS-nya sama, yaitu 30 dikali $83, maka dapat $2.500.000. Dan untuk apple glass adalah bagian setnya 120 kali $83, 10 juta, dan untuk bagian WS-nya 1.200 dikali $83, yaitu 100 juta. Makanya setelah itu kita dapat total cost-nya. Untuk shell glass bagian side adalah 72.327, untuk shell glass bagian WS adalah 72.327, untuk apple glass bagian side-nya itu 162.172, dan untuk bagian WS adalah $255.172. Setelah itu kita bagi dengan unit purchase-nya. Unit purchase-nya terdapat pada soal, yaitu bagian supply data, yaitu 15.000 untuk shell glass bagian side dan WS, dan untuk apple glass bagian side dan WS adalah 24.000. Kemudian kita dapat unit cost-nya. Untuk shell glass side-nya 4,8, untuk WS 4,8, untuk side bagian apple glass 6,8, apple glass bagian WS adalah $10.
Setelah itu kita tambah dengan unit purchase price-nya yang tertera pada supplier data juga. Maka kita dapat total unit supplier cost-nya adalah untuk show glass bagian set dan set ada $51, bagian WS adalah $126, untuk Apple Glass bagian set adalah $48, dan untuk bagian WS adalah $132. Kemudian yang C adalah why we need to do value chain analysis. Please explain it by link to strategic cost management. Nah, apa sih value chain analysis itu? Value chain analysis mengacu pada proses dengan perusahaan menentukan biaya yang terikat dengan aktivitas organisasional dari pembelian bahan mentah sampai produksi dan pemasaran produk tersebut. Oke, why we need to do value chain analysis? Mengapa? Karena untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi di mana value pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya. Dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok atau suppliernya, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri. Oke, selanjutnya adalah productivity measurement. Oke, Roxanco ini memproduce handcraft ponchos. Nah, dia menampilkan data yaitu output produce and sold-nya untuk existing mesinnya 300.000. Untuk mesin A itu 360.000, mesin B itu 350.000. Untuk material use-nya 600.000 untuk mesin A dan existing, mesin B adalah 700.000. Labor use-nya untuk mesin A sama existing itu 150.000 dan mesin B adalah 200.000. Untuk unit price of materialnya itu untuk existing 20, mesin A 22, mesin B 20. Unit price of labor-nya untuk existing adalah 13, mesin A 15 dan mesin B 13. Nah, di sini kita diminta untuk compute the partial productivity ratio for its machine. Untuk menghitung partial productivity rasionya. Kemudian menjelaskan untuk masing-masing mesin tuh hasilnya gimana. Oke. Pertama kita hitung productivity rasionya kan. Kita uraikan material, kemudian output inputnya, baru kita dapat material productivity ratio. Oke, kita di sini ada 3 yaitu existing mesin, mesin A dan mesin B. Untuk output existing mesin adalah 300.000, mesin A 360.000, mesin B adalah 350.000. Oke, selanjutnya kita totalkan yaitu 300.000 dibagi sama 600.000 untuk existing dapat 0,5. Untuk mesin A 360 bagi 600.000 adalah 0,6. Untuk mesin B 350 bagi 750 adalah 0,5. Oke, untuk setelah itu kita hitung untuk labornya, outputnya berapa, inputnya berapa, labor productivity ratio-nya berapa. Oke, untuk output existing mesin adalah 300.000, mesin A 360.000, mesin B 350. Untuk inputnya 150.000, untuk existing mesin A 150.000, mesin B 200.000. Jadi 300.000 bagi 150.000 adalah 2 untuk existing mesin. Mesin A 360.000 dibagi 150 adalah 2,4. Untuk mesin B 350.000 dibagi 200.000 adalah 1,75. Oke, setelah kita hitung ini semua, kita uraikan. Material untuk existing mesin adalah 0,5. Untuk labornya adalah 2 untuk existing mesinnya. Oke, untuk mesin A adalah 0,6 untuk materialnya, untuk mesin B adalah 0,5. Oke, untuk labornya untuk existing 2, untuk mesin A 2,4 dan untuk mesin B adalah 1,75. Kita analisis untuk mesin A. Jika kita bandingkan sama existing mesinnya, untuk mesin A productivity rasionya sudah lebih bagus dari existing mesinnya. Kita bisa lihat pada
materialnya untuk hasilnya adalah 0,6, sedangkan untuk existing mesin adalah 0,5. Dan untuk labornya, untuk rasionya yang untuk existing adalah 2, sedangkan untuk mesin A adalah 2,4, dimana hasilnya dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan yang lumayan baik. Sedangkan untuk mesin B, untuk material rasionya masih sama, yaitu 0,5, tapi untuk labornya mengalami penurunan. Jadi sehingga saya rasa untuk mesin A lebih bagus daripada mesin B dan existing mesinnya. Yang kedua adalah calculate the impact of its machine to the profit earned by Rockstone Company and the total profit from all machine. Oke, pertama kita harus buat tabel. Oke, pertama kita hitung untuk mesin A dulu. Kita buat cost materialnya untuk mesin A adalah dapat dari EQ dikali P, yaitu 600.000 dikali 22. Dimana kita dapat 600.000? Ada pada soal, yaitu pada bagian material use-nya, kemudian dikali 22. 22 adalah unit price of materialnya. Oke, setelah itu untuk cost of labor-nya 150.000 dikali 15 yang dapat dari labor use untuk mesin A dan unit price of labor pada mesin A. Setelah itu kita cari lagi cost of material, yaitu PQ dikali P, yaitu output, produce, and sold. Jadi rumus PQ itu current period output dibagi sama base period productivity ratio. Oke, jadi 360.000 dibagi 0,5 dikali 22. Untuk cost of labor-nya sama, yaitu 360.000 dibagi 2 dikali 15. Jadi kita ambil dari nilai existing machine productivity ratio. Oke. Setelah itu kita totalkan, makanya dapat untuk cost materialnya adalah 13.200.000, cost of labornya 2.250.000, cost of material PQ kali P adalah 15.840.000, cost of labor PQ kali P adalah 2.700.000. Jadi untuk mesin A materialnya adalah 15.840.000, dan untuk yang keduanya yang menggunakan EQ kali P adalah 13.200.000. Setelah itu kita kurang, dapat hasilnya 2.640.000, yaitu dari 15.840.000 dikurang 13.200.000. Setelah itu untuk labornya 2.700.000. Untuk yang cost of labor EQ kali P adalah 2.250.000. 2.700.000 dikurang 2.250.000 adalah 450.000. Jadi total profit untuk mesin A adalah 3.090.000. Kemudian kita cari juga untuk mesin B, caranya masih sama. Oke, yaitu cost material EQ kali P, yaitu 700.000 kali 20. Kita dapat dari soal, yaitu material use-nya 700.000, terus unit price of materialnya ada 20. Kemudian cost of labor-nya yaitu 200.000 dikali sama 13. Oke, setelah itu cost of material yaitu PQ kali P, yaitu 350.000 dibagi dengan 0,5 dikali 20. Cost of labor-nya adalah 350.000 dibagi 2 dikali 13. Setelah dapat hasilnya, kita buat perbandingan seperti tadi, yaitu mesin B materialnya 14 juta dikurang 14 juta. Jadi hasilnya 0. Untuk labornya adalah 2.275 dikurang sama 2.600.000, yaitu mendapatkan hasil minus 325.000. Jadi total profit from all machine yaitu mesin A ditambah mesin B.
Untuk mesin A profitnya adalah 3.090.000, sedangkan mesin B minus 325. Jadi total profitnya adalah 2.765 dolar. 3 adalah theory of constraint. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapa yang harus kita produksi untuk menghasilkan profit yang maksimal dan berapa total contribution marginnya setelah kita mengoptimalkan profit kita. Oke, pertama kita harus membuat perbandingan terlebih dahulu. X sama dengan immune boost, Y sama dengan mental growth. Oke, di sini ada dua herbal mix. So, oke. Pertama kita buat perbandingan. Di sini ada disebutkan bahwa the company can sell no more than 400.000 botol. Jadi X lebih kecil sama dengan 400.000. Kemudian dia ada bilang lagi 480.000 botol of mental growth. Jadi untuk immune boost itu cuma bisa tidak lebih dari 400.000, sedangkan untuk mental growth tidak lebih besar dari 480.000. Jadi perbandingannya adalah X lebih kecil sama dengan 400.000, Y lebih kecil sama dengan 480.000. Oke. Kemudian di sini ada dibilang bahwa selama produksi Immune Boost menggunakan 1,6 mesin hours per unit, sedangkan Mental Growth menggunakan 0,80 mesin hours per unit. Jadi di sini adalah 1,6x ditambah 0,8y tidak lebih kecil sama dengan 640.000. 640.000 dari mana? Di sini ada disebutkan bahwa for the coming period 640.000 mesin hours. Jadi kita menggunakan 640.000 mesin hours. Oke, kemudian kita melanjutkan ke Immune Boost nih. Immune Boost also using one direct labor hour, one direct labor per unit. Sedangkan untuk Menta menggunakan 2 direct labor hour per unit. Jadi perbandingannya adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 480.000. Karena di sini diterangkan bahwa untuk this coming period dia menggunakan 480.000 labor hours. Oke. Jadi setelah kita buat perbandingan, kita menggunakan seperti pelajaran matematika. Jadi kita buat perbandingan gitu. Jadi kita ambil adalah 1,6x ditambah 0,8y sama dengan 640.000 dibagi 0,8. 2x tambah y sama dengan 800.000. Y sama dengan 800.000 dikurang 2x. Kemudian untuk yang X ditambah 2Y sama dengan 480.000. X tambah 2 buka kurung 800.000 dikurang 2X, ini hasil yang tadi kita dapatkan sama dengan 480.000. X ditambah 1.600.000 dikurang 4X sama dengan 480.000. 3X sama dengan 1.120.000. X sama dengan 373,333. Kemudian Y sama dengan, sekarang kita cari Y. Jadi Y sama dengan 800.000 dikurang 2X. 800.000 dikurang 2 dikali 373,333 sama dengan 53,334. Oke, setelah mendapatkan hasil ini, kita baru bisa mencari kontribusi marginnya. Jadi di sini di soal ada disebutkan berapa unit, berapa variable cost-nya. Jadi kita masukkan ke tabel unitnya itu kita hitung tadi 373 sama 53. Oke, untuk salesnya itu sini ada bilang kalau untuk Immune Boost unit selling price-nya itu 4 dan untuk Mental Growth adalah 4,8. Jadi di sini kita kalikan bahwa di sini disebutkan. Jadi di sini adalah pertama kita lihat selling price ya kan.
Untuk imun boost $4 dikali 373,33 dapat hasilnya 1.493,332. Setelah itu variable cost-nya 0,8 dikali units dapat 298,66. Kemudian ordering cost-nya 0,4 dikali units dapat hasilnya 149,333. Kemudian handling cost-nya adalah 0,2 dikali 373,33 sama dengan 4,667. Kemudian untuk material cost-nya adalah $1 ini dikali 373,33 maka dapat hasil adalah 373,33. Kemudian kita totalkan, maka contribution margin untuk imun boost adalah 597,333. Kemudian tadi kita diminta untuk cari per unitnya, jadi contribution margin per unit adalah 597,333 dibagi 373,33. Kemudian kita dapat hasilnya 1,6. Ini adalah untuk imun boost. Kemudian kita cari untuk Mentagronsnya. Caranya masih sama, yaitu 4,8 dikali 53,334. Kemudian untuk variable cost-nya juga tetap sama, ordering cost-nya juga, handle cost sama material cost juga sama. Ini semua dilihat dari soal, kemudian kita kali, maka dapat hasil contribution marginnya adalah 64,001. Jadi 4,001 ini dibagi 53,334, kita dapat kontribusi margin per unit yaitu 1,2. Sedangkan $64 itu adalah kontribusi marginnya. Oke. Setelah itu nomor 2, kita diminta untuk menggambar Cartesius diagramnya yang menggambarkan kondisi sesuai informasi ini. Oke. Jadi sesuai dari hasil yang kita cari tadi, yang pakai X tidak sama, lebih kecil sama dengan 400.000, Y lebih kecil sama dengan 440.000 itu kita gambarkan. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini kita gambarkan. Jadi kayak biasa punya cara gambar Cartesiusnya. Oke. Bisa dilihat di sini. Yang terakhir adalah inventory management. Nah, di sini ada 2 soal, yaitu Delfina dan Mimi Corporation. Pertama, kita akan hitung untuk Delfina terlebih dahulu. Untuk soal pertama, kita diminta untuk menghitung EOQ-nya. Nah, rumus untuk EOQ adalah akar dari 2 kali P kali D dibagi C. Oke, kita kembali ke soal. Delfina use 80.000 pounds of sugar each year. 80.000 pounds itu adalah D. Kemudian cost of placing an order is $15. Nah, $15 itu adalah P. Kemudian and cost of carrying 1 pound is $1,5. 1,5 adalah C. D adalah demand, C adalah carrying cost. Oke, jadi kita masukkan angkanya. Akar dari 2 dikali 15 dikali 80.000 dibagi 1,5 sama dengan akar dari 1.600.000. Kemudian kita dapat hasilnya adalah 1.264,91 atau 1.265 unit. Oke, kedua kita diminta untuk menghitung carrying cost, ordering cost, dan total cost for the EOQ. Ordering cost rumusnya adalah P kali D per Q. Untuk P adalah $15, D adalah 80.000 dibagi dengan 1.265. Q adalah hasil EOQ kita tadi. Oke, makanya kita tahu hasilnya adalah 948,61. Kemudian untuk carrying cost rumusnya adalah CQ per 2. Jadi 1,5 dikali 1.265 dibagi 2 sama dengan 948,75. Setelah itu kita hitung total cost.
rumus total cost adalah ordering cost ditambah carrying cost sama dengan 948,61 ditambah 948,75 sama dengan 1897,37. Oke, setelah itu nomor 3, kita diminta untuk menghitung reorder pointnya. Dia bilang asumsi average rate of usage-nya adalah 250 pounds per day, dan kita asumsikan bahwa lead time-nya itu 7 hari. Jadi rumus ROP adalah average rate of usage dikali sama lead time-nya. Jadi sama dengan 250 dikali 7 sama dengan 1750. Jadi kita akan memesan di saat stok inventory-nya mencapai angka 1750. Oke, kemudian yang keempat adalah teori. Kita diminta untuk menjelaskan perbedaan antara GIT dan traditional inventory. Difference between GIT and traditional inventory. Oke, yang pertama untuk kualitasnya. GIT kualitasnya itu free, tetapi untuk tradisional untuk menghasilkan produk yang berkualitas dibutuhkan biaya. Yang kedua untuk keahliannya. Kalau untuk GIT, para pekerja adalah ahli, manajer melayani mereka. Tetapi kalau untuk tradisional, manajer adalah ahli, bekerja untuk mereka. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan. Kemudian untuk kesalahan di GIT, kesalahan merupakan pelajaran untuk dapat menghasilkan perbaikan. Zero defect merupakan standar yang harus dipenuhi. Tapi untuk tradisional, kesalahan adalah hal yang tidak dapat dihindari dan harus ditelaah. Kemudian untuk persediaannya, kalau untuk GIT, sedia hanya menyebabkan masalah yang sesungguhnya muncul di permukaan. Jadi kalau GIT ini sistemnya, jika ada pesanan, dia baru produksi. Jadi untuk inventory-nya tidak signifikan. Sedangkan untuk tradisional, dia akan terus mensentok barangnya jika diperlukan. Ini adalah mini corporation. Nah, kita diminta untuk menghitung EOQ-nya. Oke, jadi caranya masih sama, yaitu akar dari 2 kali P kali D dibagi C. Oke, kita kembali ke soal. Untuk mini corporation, demand-nya 35.000 unit, unit ordernya 600 unit, cost of placing-nya 30 per order, kemudian cost of carry-nya adalah 4. Oke, jadi D-nya itu 350.000 unit, Q-nya itu 600 unit, C itu $4, P itu $30. Oke, pertama jadi kita masukin angkanya, akar dari 2 dikali 30 dikali 35.000 dibagi 4. Akar dari 525.000 sama dengan 724,56 dibagi atau 725 unit. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung total cost-nya. Jadi seperti tadi, kita masukkan rumusnya. Jadi P kali D per Q ditambah dengan CQ per 2. Jadi 30 kali 35.000 dibagi 600 ditambah dengan 4 dikali 600 dibagi 2. Jadi totalnya hasilnya adalah 2.950.